kelak di yaumil akhir kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka cintailah Umar bin Khattab, maka cintailah Nabi Muhammad SAW, maka cintailah para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah masuk di dalam surganya Allah. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Sadaqallahu. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur dan seraya memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang telah menciptakan kita dan kelak akan mengakhiri kehidupan kita dengan mencabut usia kita. Salawat dan salam juga senantiasa kita bersalawat pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Dialah sosok yang membawa cahaya Islam, yang dengan cahaya Islam itu mampu mengubah dunia menuju pada peradaban yang mulia. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selalu khatib pada siang hari ini mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, seraya dengan kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan baik yang wajib maupun yang sunnah, dan seraya meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud dari ketakwaan yang sebenarnya. Jadi jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Maulid Nabi saat ini, saya akan mengangkat kisah salah satu sahabat terdekat Nabi. Dialah sahabat yang dari 10 sahabat dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah. Dialah Umar bin Khattab. Umar memiliki ciri fisik yang tinggi dan besar serta kuat, bahkan merupakan pemenang gulat, orang yang cerdas dan ahli strategi perang. Namun kaum muslimin sekalian, sebelum masuknya Umar ke dalam Islam, Umar merupakan sosok yang sangat keras pemusuhannya terhadap agama ini. Umar menghalangi dakwah Nabi, bahkan menyiksa para sahabat yang telah memasuki Islam. Umar bin Khattab memiliki sahabat, yakni Umar bin Amr bin Hisham, atau biasa yang kita kenal dengan Abu Jahal. Kedua Umar ini, kaum muslimin sekalian, merupakan sosok yang sangat fanatik terhadap agama nenek moyangnya, sehingga mereka menyiksa umat Islam yang dianggap sebagai pemecah belah umat pada saat itu. Namun melihat kondisi umat Islam, Umar ini sangat heran. Agama apa yang dibawa oleh Muhammad ini sehingga membuat para pengikutnya mempertahankan agamanya sampai mengorbankan nyawanya. Pada saat itu Yasir dan Sumayyah merupakan orang yang pertama syahid dalam Islam.
mempertahankan agamanya, demi mempertahankan agamanya hingga kehilangan nyawanya. Saat itu juga kaum muslimin sekalian, Umar melihat dan menjumpai Ummu Abdillah yang merupakan satu suku dengannya sedang menggendong anaknya tengah menuruni gunung. Ia hendak hijrah ke Abbasah melewati gunung-gunung yang tinggi, maka membuat Umar ini menjadi heran. Apa yang membuat sosok seorang wanita menggendong anaknya hingga rela melakukan itu semua? Maka kaum muslimin sekalian, keesokan harinya Umar mengatakan tidak bisa dibiarkan Muhammad ini. Gara-gara Muhammad ada seorang wanita yang mau berhijrah tengah malam. Gara-gara Muhammad adik, kakak, ibu saling bermusuhan satu sama lain. Jika dibiarkan, Muhammad ini akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah bangsa Quraisy. Maka hari ini aku akan membunuh Muhammad. Dengan tergesa-gesanya dia mengambil baju perangnya, dia mengambil pedang yang tertajam yang dimilikinya, dan tergesa-gesa pergi mencari di mana tempat Muhammad SAW itu. Namun dalam perjalanan kaum muslimin sekalian, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, seorang laki-laki dari Bani Zurrah yang sebenarnya sudah masuk Islam namun menyembunyikan keislamannya kepada Umar. Lelaki itu berkata, "Mau kemana kau wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku akan mencari Muhammad dan akan membunuhnya." Lalu Nu'aim berkata, "Apa kau tidak malu wahai Umar? Apa kau tidak malu? Kau ingin membunuh Muhammad sementara adikmu Fatimah dan adik iparmu Zaid bin Sa'id telah meninggalkan agama nenek moyang dan mereka telah memasuki Islam." Mendengar berita itu, lalu Umar sangat terkaget-kaget dan marah besar. Bagaimana mungkin selama ini dia memusuhi, dia menyiksa umat Islam, tapi ternyata adiknya sendiri malah justru menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar kabar itu, Umar langsung bergegas yang tadinya mencari Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar mengalihkan tempatnya menjadi ke rumah Fatimah, adik kandungnya. Lalu ketika sampai di depan rumah Fatimah, Umar ini mendengar sayup-sayup Fatimah dan Zaid sedang membaca Al-Quran. Yang ketika itu Fatimah dan Zaid kebetulan sedang belajar Al-Quran yang tengah diajarkan oleh sahabat yakni Khabbab bin Al-Arad. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Fatimah menyembunyikan mushaf ayat-ayat Al-Quran itu yang dibacanya, sementara Khabbab yang mengajarkannya ini diminta untuk bersembunyi. Kaum muslimin sekalian, Umar bin Khattab menggedor-gedor pintu Fatimah dan kemudian mendobrak dan akhirnya masuk ke dalam rumah Fatimah. Umar bin Khattab langsung menanyakan, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Lalu Zaid, istri dan suami dari Fatimah, menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agama?" Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab justru memukul Sa'id bin Zaid ini hingga pelipisnya berdarah dan akhirnya jatuh tersungkur di hadapannya. Lalu ketika hendak dipukul kembali, maka Fatimah datang untuk menghalangi dan tak sengaja Umar ini memukul wajah dari Fatimah yang membuat akhirnya pelipisnya dan mulutnya mengeluarkan darah. Ketika melihat wajah saudara inilah Umar bin Khattab menjadi iba. Umar bin Khattab kembali memikirkan, agama apa sebenarnya ini? Sampai-sampai Fatimah dan Zaid ini pun ketika berhadapan denganku, mereka tetap istiqomah dalam menjaganya. Bahkan mereka sudah kumpul hingga berdarah-darah. Hal itulah yang membuat Umar akhirnya menjadi iba. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
karena penasarannya Umar ini dengan bacaan apa yang dibaca tadi oleh Fatimah dan Zaid ini, Umar bin Khattab lalu berkata, berikanlah kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya. Maka Fatimah menolaknya, kaum muslimin sekalian, dan Fatimah berkata, kamu kotor, tidak boleh menyentuh kitab yang suci ini. Maka jika kamu ingin menyentuhnya, ingin membacanya, maka mandilah terlebih dahulu. Lantas Umar bin Khattab karena penasaran dengan apa yang ada dalam mushaf itu, Umar bin Khattab lalu pergi bertugas untuk mandi, dan beliau akhirnya dibolehkan oleh Fatimah membaca apa yang dalam mushaf itu. Ketika dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ketika itu Umar mengatakan, alangkah agung dan mulianya ayat ini, alangkah mulia dan agungnya surat ini. Sontak Umar yang tadinya suaranya keras berubah drastis menjadi lemah dan lembut. Tolong antarkan aku kepada Muhammad, aku ingin bersyahadat kepadanya. Ketika mendengar itu, maka Habab yang tadinya bersembunyi lalu dia keluar dari persembunyiannya dan mengatakan kepada Umar, antarkanmu kepada Muhammad SAW. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma izzal Islam bil Umair. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari Umair, yang dimaksud yakni Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ketika menuju pada tempat Rasulullah di Darul Arqam, maka sahabat melihatnya dari kejauhan. Maka sahabat ketika itu sontak heboh, dan tentunya ketika itu ada pula di dalam rumah Al-Arqam yakni Hamzah. Hamzah ini adalah paman Rasulullah yang juga merupakan pegulat yang tangguh, sosok yang sangat kuat dalam pertarungan. Dia mengatakan, biarkanlah Umar masuk. Kalau dia kesini untuk kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tapi jika datang untuk menginginkan keburukan, maka kita yang akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Pada saat itu ketika seorang dibunuh dengan pedangnya sendiri merupakan sebuah kehinaan bagi seorang yang dibunuh. Kaum muslimin, ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika saat itu justru Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar Hamzah pamannya ini untuk disembunyikan di dalam sebuah kamar. Ketika Umar masuk, kaum muslimin sekalian, dia datang dengan menundukkan kepalanya. Maka Nabi saat itu menggenggam pundak Umar dan berkata, wahai Umar bin Khattab, belum saatnyakah engkau mengimani Nabi dan Rasulnya? Saat itu Umar pun diam. Lalu diulangi sekali lagi, digoncang bahunya dan ditanyakan, wahai bin Khattab, apakah belum saatnya engkau mengimani Nabi dan Rasulnya? Dan sampai ketiga kalinya Umar tersungkur di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada kata yang diucapkan oleh Umar melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu lalu Nabi Muhammad SAW menyambutnya dengan suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah datang pertolongan dari salah satu Umar, yakni Umar bin Khattab. Lantas takbir itu disambut oleh para sahabat Nabi, dan seluruh ruangan itu bertakbir hingga suara takbirnya itu sampai terdengar mendekati Masjidil Haram. Ciri jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
setelah masuk Islamnya Umar, justru perubahan drastis bagi umat Islam itu terjadi, sehingga Rasulullah gelari Umar bin Khattab ini sebagai Al-Faruq, yakni pembeda. Berkat Islamnya Umar, dakwah Nabi sudah berani dilakukan secara terang-terangan. Saat masuknya Islam Umar bin Khattab seakan mempunyai dan menjadikan kekuatan serta keberanian yang lebih tinggi di kalangan para sahabat. Bahkan karena kecerdasannya yang ada di atas rata-rata para sahabat itu membuat Islam semakin maju. Pada saat Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah yang kedua, Umar mendirikan Baitul Mal, Umar mendirikan kantor-kantor diwan-diwan, Umar yang pertama mendirikan kepolisian, termasuk di dalamnya ketika Umar menguasai atau menjadi Amirul Mukminin dengan keahlian dan strategi perangnya dapat membebaskan negeri-negeri yang menjadi jajahan, yaitu Romawi dan Persia, serta merebut Baitul Maqdis di Palestina dari Romawi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ibrah dari hikmah dari sosok Umar bin Khattab. Yang pertama, janganlah kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Maka ketika bersungguh-sungguh dalam bertobat, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan selama kita tidak melakukannya lagi. Bahkan bisa saja yang tadinya kita mungkin belum memahami Islam, kita memusuhi Islam, tapi ketika kita bertobat dan memahami, mempelajari ilmu Islam, justru kita menjadi penolong agama Allah ini. Yang kedua, kaum muslimin sekalian, keimanan Umar kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun yang dicintainya di dunia ini, bahkan dari dirinya sendiri. Ketika derajat keimanan sudah seperti ini, kaum muslimin sekalian, maka dunia ini tidak dapat memalingkan dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Inilah salah satu hal yang membuat setan itu takut pada Umar. Setan itu sudah berputus asa untuk menggoda Umar. Bahkan ada berbagai peristiwa ketika ada seorang yang kemasukan jin dan Umar dipanggil, namun Umar pada saat itu sibuk, dia tidak dapat mendatanginya. Umar hanya menyuruh memperlihatkan sandalnya kepada orang yang kerasukan itu. Maka ketika melihat sandal Umar saja, setan itu sudah sangat ketakutan, kaum muslimin sekalian. Ini sangat berbeda jauh dengan kita. Jangankan sandal kita, jangankan pakaian kita, level keimanan kita sudah bacakan ayat suci-suci Al-Quran, tapi setan juga masih belum lari dari kita. Di saat yang lain, setan juga itu ketika berjalan, dia melihat Umar berjalan di depannya, maka setan itu lebih memilih memutari gunung dan mencari jalan lain daripada Umar itu harus berhadapan, daripada setan itu harus berhadapan dengan Umar. Inilah wujud sebenarnya dari iman, mengimani Allah dan Rasulnya, yang itu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Hikmah yang ketiga, sekalian, Umar bin Khattab merupakan sosok yang sangat takut dengan hari pembalasan, yang sangat takut dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Umar senantiasa menerapkan dan menjalankan hukum-hukum Allah dalam memimpin. Bahkan kaum muslimin sekalian, ketika malam dia senantiasa keliling mencari siapa yang tidak punya persediaan makanan. Dia mengangkat sendiri bahkan makanan itu ke tempat orang-orang fakir, karena takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan muslimin sekalian, buah kisah yang sangat sering kita dengar bahwasanya Umar ketika ada lubang kecil saja di sebuah jalan, maka dia akan menutupi lubang itu karena takut kalau ada keledai, kalau ada unta yang akan terperosok dalam lubang itu, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin sekalian, sebagai penutup, jika ada seseorang yang memusuhi Islam, maka kita doakan saja semoga ia bisa berubah menjadi pembela Islam. Jika ada yang mengatakan pemimpin ini sudah seperti selayaknya Umar, maka kita doakan saja dia bisa menjadi layaknya seperti Umar, yang tadinya menolak syariat Islam menjadi menerima Islam. Selain itu,
perlu digarisbawahi bahwa kita juga perlu sampaikan kepada mereka. Kita perlu mengingatkan bahwa umat itu sangat takut kepada Allah hingga ia senantiasa patuh dan taat pada aturan Allah dan dia meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dia juga tegakkan hukum-hukum Allah dalam bingkai khilafah. Jika pemimpin saat ini ingin menjadi seperti Umar, maka jangan sekali-kali musuhi ajaran khilafah, apapun menghapus ajaran khilafah atau justru bahkan memusuhi para pejuangnya. Kaum sendiri di zaman Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga secepatnya terlahir generasi seperti Umar bin Khattab yang dapat kembali memuliakan ajaran Islam yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kiranya zaman Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil akhir kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka cintailah Umar bin Khattab, maka cintailah Nabi Muhammad SAW, maka cintailah para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah masuk di dalam surganya Allah. Jangan justru kita mencintai idola-idola yang lain ada di dunia ini, para artis-artis yang justru membuat perubahan kemaksiatan. Karena kelak di yaumil akhir kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa fiikum min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha